Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang saat ini berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat, semangat, dan giat dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran daring. Anak-anak, jika sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konversi suhu, maka pada pagi hari ini saya akan melanjutkan kembali tentang bab suhu, yaitu perubahan akibat suhu. Dan fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang muai panjang. Anak-anak, sebelum saya menjelaskan isi dari pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan menyajikan gambar seperti ini. Yang pertama, tentunya kalian pernah melihat kabel listrik atau kabel bertegangan tinggi ini di sekitar rumah kalian, atau kalian pernah menemui ketika kalian mungkin berjalan-jalan dengan orang tua kalian. Nah, kabel-kabel itu kalau kalian perhatikan, itu ternyata dipasangnya kendur, anak-anak. Nah, mengapa kabel bertegangan tinggi ini dipasang kendur? Nah, jadi alasannya seperti ini. Pada siang hari, matahari itu menyinari permukaan bumi, sehingga suhu di siang hari menjadi panas. Sebaliknya, pada malam hari, matahari tidak menyinari permukaan bumi, sehingga suhu di malam hari menjadi dingin. Nah, apa akibatnya terhadap kabel listrik? Akibatnya adalah kabel listrik akan memuai atau bertambah panjang pada siang hari dan menyusut atau bertambah pendek pada malam hari. Jadi memperhatikan fenomena alam ini, maka jika kabel listrik itu dipasang terlalu ketat, maka kabel tersebut akan menyusut sedemikian pendek ketika cuaca malam terlampau dingin. Dan hal ini dapat mengakibatkan putusnya kabel. Jadi seperti itu, anak-anak. Selanjutnya, tentunya kalian juga pernah melihat kereta api. Nah, rel kereta api kalau kalian perhatikan, anak-anak, antara satu rel dengan rel yang lainnya itu diberi rongga ternyata, anak-anak. Nah, apa tujuannya antar rel ini diberi rongga? Ternyata celah di antara dua lintasan rel kereta api ini dibuat agar jalan tidak retak saat jalan mengalami pemuaian di siang hari yang panas. Pada jembatan yang dibuat dengan kerangka besi, besi akan memuai kalau suhunya naik. Itulah mengapa di antara ujung rangka jembatan dengan tiang beton diberi celah pemuaian. Sama dengan jembatan dan jalan raya, besi baja yang digunakan untuk rel kereta api juga harus dipasang renggang berongga untuk mencegah terjadinya kecelakaan kereta api yang disebabkan oleh relnya melengkung akibat pemuaian dari pemanasan di siang hari. Jadi itulah dua gambar pengantar untuk kalian supaya memahami kira-kira materi apa yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini. Jadi anak-anak, kesimpulannya, zat padat, cair maupun gas apabila dipanaskan maka dia akan memuai. Anak-anak, jika zat padat ketika mendapatkan panas atau mendapatkan kalor atau ketika dipanaskan dia akan memuai, dan zat padat tersebut dapat mengalami muai panjang, muai luas, dan muai volume. Tetapi pada pagi hari ini fokus kita adalah di muai panjang. Nah, anak-anak, misalkan saya punya sebatang besi. Nah, sebatang besi ini saya panaskan, anak-anak. Nah, ketika saya panaskan dengan jangka waktu tertentu dan suhu apinya ini saya tingkatkan lagi, maka batang besi ini akan bertambah panjang, anak-anak. Jadi batang besi tersebut akan memuai, dan pemuaian tersebut menyebabkan batang besi akan bertambah panjang. Jadi yang warna merah ini merupakan pertambahan panjang dari batang besi yang sudah dipanaskan itu tadi. Nah, kira-kira pertambahan panjang itu apa saja sih yang menyebabkan pertambahan panjang? Tentunya pertambahan panjang itu dapat dicari jika kita mengetahui panjang awalnya terlebih dahulu. Selain panjang awal, kita juga harus tahu jenis bahannya apa. Karena antara besi, tembaga, timah, atau baja ketika dipanaskan itu pertambahan panjangnya itu akan berbeda-beda. Seperti itu, anak-anak. Dan selain dua faktor tersebut, kenaikan suhu juga diperhitungkan. Jika kenaikan suhunya semakin tinggi, maka panjangnya juga akan bertambah lebih panjang dari sebelumnya. Seperti itu, anak-anak. Nah, jadi pertambahan panjang itu dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama adalah panjang awalnya, seperti yang saya uraikan sebelumnya tadi.
Kemudian yang kedua adalah kenaikan suhunya. Dan yang ketiga adalah jenis bahannya. Nah, anak-anak, pertambahan panjang ini jika disimbolkan yaitu delta L. Seperti ini, delta itu segitiga anak-anak. Nah, saya tuliskan di bawahnya ya, segitiga itu bacanya adalah delta. L itu adalah panjang. Sehingga pertambahan panjang itu disimbolkan dengan delta L. Nah, karena ini materi fisika, sehingga kita juga harus belajar tentang simbol-simbol. Kemudian panjang awal. Panjang awal itu jika disimbolkan adalah L0. Kemudian kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu jika disimbolkan yaitu delta T, anak-anak. T itu suhu dan delta itu adalah kenaikannya. Nah, namanya saja kenaikan suhu. Supaya mencari kenaikan suhu, bagaimana caranya? Caranya adalah mengurangi dengan suhu akhirnya kita kurangi dengan suhu awalnya. Saya tulis di sini. T2 adalah suhu akhirnya dan T1 adalah suhu awalnya. Jadi seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Kenaikan suhu disimbolkan dengan delta T. Untuk mencari kenaikan suhu, maka kita dapat mengurangi antara suhu akhir dan suhu awalnya. Contohnya, misalkan suhu awal dari pemanasan suatu zat misalkan 50 derajat. Kemudian dipanaskan sampai 100 derajat. Maka 50 derajat ini adalah suhu awalnya dan 100 derajat adalah suhu akhirnya. Dan untuk mencari delta T atau kenaikan suhunya, maka T2 dikurangi T1. 100 kita kurangi dengan 50, maka kenaikan suhunya adalah 50 derajat. Seperti itu. Kemudian di sini ada jenis bahan. Nah, jenis bahan pada materi ini itu kita kaitkan dengan koefisien muai panjangnya. Jadi jenis bahan di sini kita ibaratkan adalah koefisien muai panjangnya. Dan koefisien muai panjang itu disimbolkan dengan alfa. Jadi yang bentuknya seperti ikan seperti ini ya anak-anak, ini namanya adalah alfa. Nah, alfa ini adalah koefisien muai panjang seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang mempengaruhi pertambahan panjang, yaitu panjang awal, kenaikan suhu, dan jenis bahannya. Nah, jika dirumuskan, pertambahan panjang itu delta L dapat dicari dengan cara L0 kita kalikan dengan alfa dan kita kalikan dengan delta T seperti ini. Jadi ini adalah rumus untuk mencari pertambahan panjangnya. Saya tulis keterangannya di bawahnya. Delta L itu adalah pertambahan panjangnya. Saya tulis di sini ya. Nanti kalian salin di buku catatan kalian supaya kalian ingat. Nah, pertambahan panjang ini satuannya adalah meter. Selanjutnya adalah alfa. Alfa tadi yaitu koefisien muai panjang. Saya tulis di sini ya. Nah, koefisien muai panjang ini punya satuan yaitu per derajat Celcius. Selanjutnya yang terakhir adalah delta T. Delta T tadi adalah kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu ini satuannya adalah derajat Celcius. Nah, jadi ini adalah rumus pertama yang harus kalian pahami. Untuk mencari pertambahan panjang tadi, dipengaruhi oleh panjang awal, kenaikan suhu, dan jenis bahan. Dan jika dirumuskan seperti yang ada di sebelah kanannya. Baik anak-anak, nah tadi saya sudah menjelaskan bahwa suatu batang atau zat padat jika dipanaskan dia akan bertambah panjang karena mengalami pemuaian. Nah, yang sebelah bawah ini, adalah panjang akhirnya. Panjang akhir itu meliputi yang warna biru dan merah. Nah, bagaimana cara mencari panjang akhirnya? Panjang akhir dapat dicari dengan cara menambahkan panjang awalnya dan pertambahan panjangnya. Seperti yang saya kemukakan di awal tadi. Supaya tahu berapa pertambahan panjangnya, kita harus tahu panjang awalnya dulu. Nah, seperti itu. Panjang awal disimbolkan dengan L0. Dan tadi pertambahan panjang disimbolkan dengan delta L. Seperti itu ya. Dan panjang akhir itu disimbolkan dengan L. Nah, sehingga jika kita rumuskan untuk mencari panjang akhirnya, maka L sama dengan L0 kita tambah dengan delta L. Seperti ini. Jika kita jabarkan lagi tadi, untuk mencari delta L, kan rumusnya L0 dikalikan alfa, kita kalikan dengan delta T. Nah,
Delta L ini dapat kita masukkan ke rumus ini. Maka L sama dengan L0 ditambah dengan L0 kali alfa dikali delta T. Seperti ini. Jadi anak-anak bisa menggunakan rumus yang atas atau bisa menggunakan rumus yang bawahnya. Nah, panjang tadi kita satuannya adalah meter ya. Jadi panjang awal, pertambahan panjang, panjang akhir itu satuannya adalah meter. Seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya tadi saya sudah menyebutkan koefisien Y panjang, koefisien Y panjang. Nah, apa koefisien Y panjang? Koefisien Y panjang adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pertambahan panjang suatu bahan setiap satuan panjang jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Contohnya seperti ini. Saya sudah menyediakan tabel koefisien Y panjang dari aluminium sampai perak. Saya ambil contoh aluminium. Aluminium punya koefisien Y panjang 0,00026 per derajat Celcius. Apa arti 0,00026 per derajat Celcius? Artinya adalah jika 1 meter aluminium dipanaskan dan suhunya dinaikkan 1 derajat, maka panjangnya bertambah 0,00026 meter. Seperti itu anak-anak. Kemudian saya ambil contoh lagi. Misalkan kaca. Kaca memiliki koefisien Y panjang 0,00009 per derajat Celcius. Artinya, jika 1 meter kaca tersebut dipanaskan dan suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,00009 meter. Saya beri contoh yang ketiga lagi. Misalkan seng. Seng punya koefisien Y panjang 0,00029 per derajat Celcius. Artinya, jika 1 meter seng tersebut dipanaskan dan suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,00029 meter. Seperti itu anak-anak. Jadi, itulah ulasan tentang koefisien Y panjang. Nah, sekarang koefisien Y panjang itu apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anak, contoh koefisien Y panjang dalam kehidupan sehari-hari itu adalah termostat yang bentuknya seperti ini. Nah, pada termostat tersebut di dalamnya ada keping bimetal. Apa itu keping bimetal? Metal itu merupakan logam dan bi adalah 2. Sehingga keping bimetal adalah 2 logam yang digabung menjadi 1. Itu arti dari keping bimetal. Nah, keping bimetal ini terdapat pada di dalamnya termostat seperti itu. Nah, bimetal itu dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat. Prinsip kerja termostat itu jika udara di ruangan dingin, keping bimetal akan menyusut, membengkok ke kiri dan menyentuh logam biasa sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung logam itu menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas, sehingga ruangan menjadi hangat. Jika untuk mengontrol ruangan berpendingin, cara kerjanya serupa. Saat ruangan mulai panas, termostat bengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendingin kembali bekerja. Itulah contoh pemanfaatan koefisien Y panjang. Nah, jika bimetal itu dipanaskan anak-anak, maka bimetal tersebut akan melengkung seperti yang saya jelaskan tadi. Dan melengkungnya itu ke arah logam yang koefisien Y panjangnya lebih kecil. Nah, maksudnya seperti apa? Saya akan sajikan contoh kasusnya. Saya sudah menyajikan kepada kalian jenis bahan beserta koefisien Y panjangnya seperti yang saya contohkan di awal tadi. Misalkan saya punya 2 keping logam. Saya punya 2 keping logam. Logam tersebut saya keling menjadi 1 atau saya jadikan 1. Misalkan yang atas ini adalah aluminium. Nah, aluminium. Dan yang bawah misalkan adalah besi. Nah, saya punya aluminium dan besi itu saya keling menjadi 1 atau saya satukan atau saya leburkan jadi 1. Nah, anak-anak, ketika aluminium dan besi ini saya keling menjadi 1 dan menjadi bimetal, ketika saya panaskan, maka bimetal tersebut akan melengkung ke koefisien Y panjang yang terkecil. Nah, aluminium tadi punya koefisien Y panjang 0,00026, sedangkan besi memiliki koefisien Y panjang 0,00012. Nah, kita tidak usah melihat 4 angka 0 ini.
Ini misalkan kita abaikan karena sama-sama jumlahnya ada 4. Nah, kita lihat angka belakangnya. Aluminium 12 sedangkan aluminium 26 sedangkan besi 12. Maka ketika aluminium dan besi ini kita panaskan, dia akan melengkung ke arah koefisien yang lebih kecil. Sehingga ketika dipanaskan nanti bentukannya akan seperti ini anak-anak. Nah, akan bentuknya seperti ini. Yang atas ini adalah aluminium, dan sedangkan yang bawah ini adalah besi. Jadi dia akan melengkung ke koefisien muai panjang yang terkecil karena di sini yang lebih kecil adalah besi, seperti itu. Kemudian saya punya contoh lagi. Misalkan saya punya 2 logam. Misalkan yang atas ini adalah besi. Kemudian yang bawahnya adalah tembaga. Nah, besi memiliki koefisien muai panjang 0,00012, sedangkan tembaga memiliki koefisien 0,00017. Nah, anak-anak, ketika besi dan tembaga ini dikeling menjadi satu dan kita panaskan, tentunya mereka akan memuai. Dan dia akan melengkung ke koefisien yang lebih kecil. Nah, 12 dan 17 kan lebih kecil 12. Sehingga ketika dipanaskan, dia bentuk lengkungannya akan seperti ini. Dia akan melengkung ke arah besi, sedangkan tembaganya ada di bawah seperti ini. Jadi melengkungnya ke arah koefisien yang lebih kecil seperti itu ya anak-anak. Jadi kalian pahami lagi. Kemudian kita langsung saja ke contoh soal pada pagi hari ini. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 10 meter. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika perubahan suhu sebesar 50 derajat? Koefisien muai panjang baja 0,00011 per derajat Celcius. Anak-anak, jika kalian menemui soal fisika, tentunya saya ingatkan lagi, jangan lupa tulis diketahui, ditanya, dijawab. Yang pertama yang kalian tulis diketahui dulu atau D1-nya. Nah, di sini si benda tersebut punya panjang awal 10 meter, sehingga panjang awal tadi simbolnya adalah L0. Kita tulis L0-nya 10 meter. Kemudian, berapakah pertambahan panjang jika terjadi perubahan suhu? Nah, perubahan suhu ini sama dengan kenaikan suhu tadi anak-anak. Nah, kenaikan suhu tadi jika disimbolkan adalah delta T-nya. Delta T-nya sebesar 50 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui lagi koefisien muai panjang baja. Koefisien muai panjang tadi disimbolkan dengan alfa, dan alfanya sebesar 0,00011 per derajat Celcius. Dan yang ditanyakan di soal tersebut adalah pertambahan panjang atau delta L-nya. Oke, saya tulis di sini ya, D3-nya kita jawab saja. Untuk mencari delta L tadi, seperti yang saya jelaskan di awal, kita dapat mengalihkan L0 kali alfa, kita kalikan delta T-nya. L0-nya adalah 10, kita kalikan dengan alfanya 0,00011, dan kita kalikan dengan perubahan suhunya sebesar 50 derajat. Kemudian tinggal kita kalikan 10, kita kalikan dengan 0,00011, kita kalikan dengan 50. Dan hasilnya adalah 0,0055 meter. Ini adalah pertambahan panjang baja tersebut. Lanjut kita ke soal berikutnya. Pada suhu 20 derajat Celcius, panjang kawat besi adalah 20 meter. Berapakah panjang kawat besi tersebut pada suhu 100 derajat Celcius jika koefisien muai panjang besi 0,00012 per derajat Celcius? Anak-anak, kita tuliskan dulu yang diketahui. Nah, mula-mula suhunya 20 dan dinaikkan menjadi 100. Ingat, tadi suhu mula-mula yaitu T1. T1-nya sebesar 20 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Dari 20 derajat dinaikkan menjadi 100 derajat, maka kita dapat mencari kenaikan suhunya dengan cara mengurangi suhu akhirnya, kita kurangkan dengan suhu awalnya. T2-nya adalah 100 dan T1-nya adalah 20. Kita kurangi sehingga delta T-nya adalah 80 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui lagi adalah panjang awal besi.
Nah, panjang awalnya yaitu L0. L0-nya sebesar 20 meter. Dan koefisien Y panjangnya atau alfanya sebesar 0,000012 per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah berapa panjang kawat besi ketika suhunya 100, berarti kan panjang akhirnya berapa? Nah, yang ditanyakan adalah panjang akhir. Panjang akhir tadi simbolnya adalah L. Kemudian kita masukkan saja di D3-nya. Nah, untuk mencari panjang akhir tadi rumusnya adalah L0 ditambah dengan L0 kali alfa dan dikalikan delta T. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. L0-nya adalah 20, kita tambah dengan L0-nya 20, alfanya 0,000012, kita kalikan dengan delta T. Delta T-nya tadi adalah 80. Kemudian anak-anak jangan lupa perkalian dulu ini yang kita selesaikan. Nah, L0-nya 20 kita tambahkan dan hasil kalinya adalah 0,0192. Dan kita tambahkan dengan 20, jadi hasilnya adalah 20,0192 meter. Jadi panjang kawat tersebut setelah dipanaskan sampai suhu 100 derajat, panjangnya menjadi 20,0192 meter. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Apabila panjang mula-mula dari sebuah kawat besi adalah 10 meter pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian kawat tersebut dipanaskan hingga suhu 75 derajat Celcius, dan koefisien Y panjang besi tersebut adalah 0,000012 per derajat Celcius. Hitunglah panjang akhirnya. Nah, kita tuliskan dulu seperti sebelumnya. Kita tuliskan dulu yang diketahui di sini. 25 derajat Celcius merupakan suhu awalnya atau T1-nya, yaitu sebesar 25 derajat Celcius, dan 75 ini merupakan suhu akhirnya. Kita masukkan saja. Nah, karena sudah ada suhu awal dan suhu akhir, tinggal kita cari berapa kenaikan suhunya. Delta T-nya berarti T2 kita kurangi dengan T1. T2-nya 75 derajat kita kurangi dengan 25 derajat. Sehingga delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Selanjutnya, panjang mula-mula. Nah, panjang mula-mula tadi adalah L0. Kita masukkan 10 meter. Dan di sini ada koefisien Y panjang. Kita masukkan alfanya sebesar 0,000012 per derajat Celcius. Dan yang ditanyakan yaitu panjang akhirnya atau L-nya. Kita masukkan saja ke rumusnya seperti di contoh soal kedua tadi. L sama dengan L0 ditambah dengan L0 kita kali dengan alfa kita kali dengan delta T. L0 atau panjang awalnya sebesar 10 meter dan kita tambahkan dengan L0-nya tadi 10, alfanya 0,000012 kita kali dengan delta T-nya sebesar 50 derajat Celcius. Lanjut, kita cari hasil kali ini terlebih dahulu. Nah, 10-nya kita tulis dan hasil kalinya adalah 0,006. Nah, selanjutnya kita tambahkan saja dengan 10. Jadi hasilnya adalah 10,006 meter seperti ini. Baik anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini, maka saya akan memberi tugas kalian. Nah, tugasnya kalian selesaikan soal ini. Panjang mula-mula sebatang aluminium adalah 50 meter. Sebatang aluminium tersebut dipanaskan dari 50 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Jika koefisien Y panjang aluminium 0,000026 per derajat Celcius, berapakah panjang akhir aluminium tersebut? Jangan lupa soal ini kalian salin di buku tugas kalian. Kemudian di bawahnya jangan lupa tulis D1, D2, dan D3. Dan di atas tugas kalian, saya ingatkan kalian tulis nama, kelas, dan nomor absen kalian. Kalian kerjakan dan kalian foto jika sudah, kirim ke link tugas hari ini. Anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.